Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayol ikhwah, kajian pagi ini adalah kitab Nadratun Naim tentang ibtihal. Kita memasuki jilid kedua dari 12 jilid. Bismillahirrahmanirrahim. Ibtihal dalam bahasa Arab ya, itu artinya diambil dari kata bahlah yang artinya kutukan. Mubahalah, ya, ibtihal diambil dari kata mubahalah juga. Itu artinya kutukan. Mubahalah adalah saling mengutuk atau bersumpah untuk meminta laknat Allah kepada pihak yang salah dalam suatu perselisihan. Ini adalah sumpah yang berat, yang mana kedua belah pihak yang berselisih sama-sama siap menerima azab Allah jika terbukti berdusta dalam keyakinan mereka. Ya, ini dimasukkan ke dalam sejarah Nabi Muhammad karena pernah terjadi. Jadi kemarin sudah dijelaskan secara global. Nah, ini secara detail. Diriwayatkan dari Abil Qamus Zaid bin Adi qala haddatsani ahadul wafdi alladzi wafadu ala Rasulillah min Abdul Qais qala, diriwayatkan oleh Abil Qamus Zaid bin Adi, dia mengatakan bercerita kepadaku salah seorang duta rombongan ya yang datang kepada Rasulullah. Wafad namanya. Waftun itu ada rombongan dari tempat lain datang kepada Rasulullah. Wa uhdina fiha yuhda mutan au kirbatan min taghdus au bariyin. Kemudian diberi hadiah wadah. Ya, rombongan itu membawa hadiah. Rasulullah bertanya, "Mahadza?" Apa ini? Faqulna hadhihi hadiyah. Ini hadiah. Qala wa ahsabu nazara ila tamran minha fa'adaha makanaha. Saya mengira, kata si perawinya, beliau melihat di dalamnya itu ada korma di dalam wadah itu. Wa qala ablighuha ila Muhammad. Lalu si duta itu mengatakan, tolong berikan pada Muhammad. Fasalahal qaumu an asya'a hatta salahu anisyarab. Lalu kaum saling berdiskusi ya, menanyakan hadiah-hadiah itu. Sehingga tibalah percakapan mereka tentang minuman. Ya kan itu wadah, ya kan orang tuh ada kasus tapi merembet ceritanya tentang minuman. Rasulullah berkata, la tashrabu fi dubba wala hantam wala naqir wala muzaffat ishrabu fil halal al-muka alai. Janganlah kalian minum ke dalam wadah yang berasal dari dubba. Dubba itu apa? Dibuat dari labu kering. Jadi dulu kan belum ada plastik. Wadah yang dipakai manusia itu dibuat dari macam-macam, di antaranya dari labu kering. Ya, tempurung, labu tapi. Rasulullah mengatakan jangan minum dari sana.
Kemudian jangan dari hantam. Hantam ini kendi ya atau tempayan yang berwarna hijau, tapi bahannya itu kadang-kadang dari darah. Jadi tempayan itu ya, tembikar tahu kan? Lempung ya. Ya, kita banyak kan lempung, tapi kadang-kadang dicampur pakai darah. Lempungnya itu. Ya, Rasulullah melarang karena bisa kalau panas terkontaminasi. Kemudian Rasulullah juga bersabda, wala nakir. Jangan pula dari nakir. Nakir itu tangkal kurma, pok kurma bawahnya itu, ya. Nah, itu kemudian dilumuri ter, jadi lumur supaya nggak bocor ya. Dilumuri ter. Nah itu Rasulullah melarang. Jadi dalam soal wadah pun Rasulullah ini sudah memberikan perhatian. Ya seperti kita plastik kan ya. Plastik itu kan ada grade-nya. Ya, plastik itu ada grade-grade-nya. Contohnya plastik yang hitam, kantong plastik itu nggak boleh buat makanan. Ya, karena itu adalah plastik ya terendah lah gitu. Didaur ulang. Plastik yang buat makanan itu ada. Contohnya kantong plastik buat kuah itu ada. Pasti lebih mahal. Kemudian wadah-wadah seperti botol aqua lah. Ya, kemasan itu dari plastik itu boleh kita pakai tapi tidak boleh terus-terusan. Ada usianya. Botol aqua tuh. Ya, botol aqua yang kita makan, kita minum tuh itu boleh kita pakai lagi, tapi nggak boleh terus-menerus. Jadi ada usianya, nanti dia didaur ulang. Nah, Rasulullah itu sudah memberikan perhatian. Ya. Kemudian hadis tentang ibtihal. Nah, ini kaitannya dengan apa? Ini sampai dengan qala la adri mahiyah ayu hajar a'azu qala al-musyaqqar fa wallahi laqad dakhaltuha wa akhtu ikladaha wa kuntu qad nasitu min hadithi syai'an. Saya lupa selanjutnya Rasulullah mengatakan apa gitu kan. Kata sahabat ini. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna qala awalu mattakhadhan nisa al-mintaq min kibali ummi Ismail. Pertama kali orang membuat ikat pinggang di dunia ini, ya, itu dipakai oleh Ummu Ismail, ibunya Ismail. Kalau bahasa Jawa kemben tuh. Biasanya kan kalau orang pakaian itu, ya, iya, jadi diikat. Ittakhadat mintakan, beliau menggunakannya untuk ikat pinggang. Litu'afa atharaha ala Sarah, summa ja'a biha Ibrahim. Kemudian selanjutnya yang pakai itu Ibrahim. Nabi Ibrahim. Wa bibniha Ismail, dan anaknya Ismail. Wahya turyadi'uhu hatta wada'aha indal baiti indal dawhah fauqa zamzam fi ala masjid, sampai dia letakkan di dekat masjid. Walaysa bi Makkah yauma idzin ahad walaysa biha ma'u hajar a'azu fa wada'aha hunalika. Waktu itu belum ada yang pakai. Jadi soal pertama kali yang pakai itu ada dalam sejarah. Wa wada'a indaha hiraban fihi tamrah. Kemudian untuk wadah pertama kali menggunakan kulit. Namanya hirab. Hirab ini apa? Semacam kulit. Kan dulu mah belum ada plastik ya. Wadah-wadah itu belum ada ember. Jadi kulit dijahit. Wasiqa'an fihi ma. Kadang-kadang dipakai untuk tempat air bersih. Summa qafa Ibrahim mentalikan fatabi'athu ummu Ismail. Nah, waktu itu Ibrahim setelah menempatkan istrinya dan Ismail, beliau meninggalkan itu girbah itu.
Jadi wadah yang terbuat dari kulit ya untuk bekal air. Kemudian istrinya mengikuti beliau. Faqalat ya Ibrahim, aina tadhab? Nah, berhubung beliau nggak menoleh, istrinya bertanya, wahai Ibrahim, mau kemana nih? Wa tatrukuna bihadzal wadi alladzi laisa fi insun wala syai'. Kamu mau meninggalkan kami? Di sini kan belum ada orang. Ya, waktu itu belum ada orang, seperti yang Allah sampaikan dalam surat Ibrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Tuhan kami, aku tempatkan keluargaku di satu lembah ya, yang tidak ada tanaman di dekat Masjidil Haram. Askantu min biwadin ghairi indal bait indal Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitil muharram Rabbana liqimus shalah. Ibrahim berdoa, ya Allah, buatlah mereka hamba-hambamu, jadikanlah mereka hamba-hambamu yang menegakkan salat. Waj'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim, dan buatlah tempat ini tempat yang ngangeni. Tuh, bagaimana mungkin Ibrahim belum ada orang, dia minta kepada Allah tempat ini, tempat yang gersang ini, nanti akan menjadi tempat yang dikangenin, menjadi magnet. Rabbana liqimus shalah faj'al afidatam minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat, dan berikanlah mereka buah-buahan. Padahal nggak ada tanaman. Ya. La'allahum in askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zin liqimus shalah faj'al afidatam minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Nah, supaya mereka bersyukur. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin. Nah, disitulah Nabi Ibrahim menempatkan istri dan anaknya sampai ada kejadian air Zam-Zam. Doa Ibrahim. Ya, jadi minta agar mereka diberi buah-buahan di tempat tandus. Itu kan kalau menurut kita mah nggak masuk akal, ya. Suprarasional namanya, di atas akal. Faqalat lahu dzalika miraran. Berulang-ulang Hajar menegur Ibrahim. Teganya, singkatnya gitu lah. Teganya kamu tinggalin kita di sini, nggak ada orang, nggak ada sesuatu. Wala yaltafit ilaiha. Tapi beliau tidak menoleh. Nah, ketidakmenolehan Ibrahim ini saking nggak teganya. Saking nggak teganya. Jadi karena ini perintah, ya sudah, sama dengan beliau saat menyembeli anaknya kan. Nah, beliau itu sampai tidak ngelihat. Ya. Jadi Ismail itu waktu disembelih, ya, ditakdirkan kemudian menjadi domba ya. Dia nggak ngelihat, memalingkan muka, saking nggak teganya. Tapi karena itu perintah. Nah, begitu juga ini. Qala na'am. Nah, saat Hajar bertanya, Allah amaraka bihadza. Apa ini disuruh Allah? Oh, engkau meninggalkan kami, nggak ada orang. Ya singkatnya kalau bahasa kita nggak ada mall, nggak ada pasar. Gimana ini? Apa ini perintah Allah? Beliau menjawab na'am. Ya, perintah. Qalat idzan, dengan demikian la yudayyi'na. Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Ini kan levelnya sama ya. Hajar juga sama-sama keimanan sudah tinggi. Insya Allah Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Semaraja'at. Kemudian beliau pun meninggalkan Ibrahim. Nah, setelah Ibrahim pergi ya, dia ngikutin terus. Ibrahim nggak berhenti ya. Mau kemana? Ya, itu apa perintah? Ya udah, dia pulang lagi. Fantalaqa Ibrahim hatta idza kana inda Thaniyah haitsu la yaronahu istaqbala biwajhil bait. Sampai di kejauhan tertentu, Thaniyah katanya ini. Ini satu tempat namanya Thaniyah, sudah jauh. Ya.
Kemudian beliau balik lagi menghadap kiblat, kan ini mungkur kiblat, menjauhi. Summa da'a bihaula al-kalimat wa rafa'a yadayhi faqala. Kemudian beliau berdoa menghadap kiblat, Rabbana inni askantu min, surat Ibrahim. Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Ya, sampai dengan yashkurun. Hadisnya. Ini surat 14 ayat berapa nih? Surat 14. Oh, nggak disebut ya. Surat 14 surat Ibrahim 2. Nggak disebut. Surat Ibrahim mendekati akhir. Kemudian yang ketiga, An Anas radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah yarfa'u yadayhi fid du'a hatta yura bayadu ibtaihi. Dari Anas, aku melihat Rasulullah mengangkat kedua tangannya waktu doa sehingga terlihat putih keleknya. Ya, jadi dia angkat sampai keleknya kelihatan. Sehingga membuat Syekh Utsaimin berpendapat, pada dasarnya doa itu adalah memohon dan akhlak kita dalam berdoa itu mengangkat tangan. Pada dasarnya, kecuali ada dalil yang tidak membolehkan angkat tangan. Ya, kecuali ada dalil yang melarang angkat tangan. Jadi nggak setiap doa itu harus angkat tangan. Kalau ada dalil yang melarang angkat tangan, maka kita tidak dianjurkan angkat tangan. Seperti doa yang dibacakan oleh khatib. Khatib tidak perlu angkat tangan, begitu juga pendengarnya. Cukup amin, amin. Tidak disunahkan angkat tangan. Beberapa ulama juga menyarankan doa-doa yang kita baca ba'da salat, pada sholat wajib, itu juga tidak dibutuhkan angkat tangan. Cukup berdoa saja. Ya, jadi nggak semua harus angkat tangan. Tapi kalau bebas dari larangan, maka sunnahnya angkat tangan. Kemudian yang keempat, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Dirar ibnu Azwari radhiyallahu an lama aslama atan nabiyya fa ansyara yaqul. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa Dirar bin Azwar datang kepada Rasulullah setelah dia muslim. Dia bersenandung. Taraktul kidah wa uswatul kizwani. Mulai hari ini kami meninggalkan wadah-wadah. Kita udah nggak pesta-pesta lagi. Karena menjadi kebiasaan orang musyrik saat itu, ya. Pesta dengan nggak bisa lepas dari minuman keras dan perempuan. Mulai hari ini kami tinggalkan. Khamra tasliatan wabtihalan wa karal mujassar fi umrah fi qamratin, dan begitu juga kami berani bersumpah, berani ibtihal, ya, berani mubahalah, kami tidak akan lagi menyentuhnya. Ya, jadi begitulah keimanan para sahabatnya. Yang kelima, An Ibni Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala hadza ikhlas yushiru bi usbuhi atta dalil afam. Ini namanya ikhlas. Dia menunjuk kepada sahabat tadi, ya. Jadi dia bersenandung, setelah kami muslim, setelah kita Islam, kami meninggalkan semua kegiatan-kegiatan yang dilarang. Yaitu tadi pesta pora. Wa hadza du'a farafa yadayhi hadwa mangkabai. Beliau berdoa dengan mengangkat tangan setinggi pundaknya. Wa hadzal ibtihal farafa yadau maddan. Nah, sementara orang itu mengangkat tangan lebih tinggi. Ya, maddan, dengan memanjangkan tangannya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna wafda Najran minan Nasara qadimu ala Rasulillah wa hum arba'ata asyara rajulan. Dalam riwayat lain 14 orang datang kepada Rasulullah dari Najran. Min asyrafihim minhum as-sayyid. Mereka adalah orang-orang yang
menjadi pemuka-pemuka masyarakat. Di antaranya adalah sayyid. Maksudnya sayyid itu pimpinan, bos-bos. Ya, jadi 14 orang datang pada Rasulullah, semuanya itu pemuka-pemuka. Di antara ada yang jabatannya tinggi. Wa huwal kabir, yaitu kabir, dan akib, wa huwal ladzi yakunu ba'dahu wa sahibu ra'ihim, dan ada yang dituakan. Jadi ada di 14 orang itu yang selalu dimintai pendapat oleh masyarakatnya. Faqala Rasulullah lahuma aslima. Lalu Rasulullah bersabda kepada dua orang ini, ya, mereka 14 orang ini, dua orang maju menghadap Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda, Islamlah kalian. Qala aslamna. Orang itu mengatakan, kami sudah Islam. Ma aslam tuma. Kamu belum Islam, kata Rasulullah. Qala bala. Benar, kami sudah Islam. Kong Rasulnya ada di situ, kok Islam gimana? Kamu belum Islam, sudah. Bagaimana mungkin wong Rasulnya di situ? Kemudian qad aslamna qablaka. Kami telah Islam sebelummu. Sebelum sekarang ini. Kami sudah. Qala Rasulullah bersabda, kadzabtuma biman ikuma minal Islam salasun. Kamu sudah berdusta. Wong ini di depan Rasul, kan yang mensahkan keislaman orang kan Rasul. Sudah, kami sudah Islam. Kok bisa? Wong pejabatnya Rasul kan? Ya kalau kita mah, saya sudah Islam sama siapa? Tokoh tertentu, bisa kan? Karena yang menerima Islam seseorang kan bukan kita saja. Tapi kalau Rasul kan, beliau adalah utusan Allah. Tapi mereka ngaku sudah, saya sudah Islam. Lalu Rasulullah mengatakan, kalian berdusta. Kenapa Rasulullah mengatakan berdusta? 3 hal yang menyebabkan kalian berdusta. Ibadatukum as-salib. Kalian masih pakai salib. Pakai salib. Ya. Yang kedua, wa akluma khinzir. Makannya masih babi. Kamu masih makan babi. Wa za'mukuma annallaha waladan. Dan kalian berakidah, mempunyai keyakinan bahwa Allah punya anak. Jadi maksudnya begini, keimanan itu tidak bisa hanya sekedar pengakuan kalau tidak ditindaklanjuti dengan perbuatan. Akidahnya nggak berubah, kok ngaku sudah beriman. Nah itu masih pakai salib. Tuh, makannya masih babi. Terus kalian mengakui Allah punya Tuhan, punya anak, punya keluarga. Bagaimana mungkin kalian bisa Islam? Tuh ya, kata Rasulullah. Maka turunlah ayat ini. Inna mathala Isa indallah kamathil Adam khalaqahu min turab. Falamma qara'aha alaihim qalu ma na'rifu ma naqul. Dibacakan ayat Al-Qur'an yang bercerita tentang Nabi Isa oleh Nabi Muhammad. Lalu mereka menjawab, kami nggak ngerti maksudnya apa itu. Apa pura-pura ini, ya. Wa nazala faman hajaka min ba'di ma ja'aka minal ilmi. Maka turun ayat, barang siapa yang tetap membantahmu setelah datang ilmu, ya kan? Yaqul man jadalaka fi amri Isa min ba'di ma ja'aka minal ilmi minal Qur'an faqul ta'alu. Maka disinilah turun mubahalah. Jadi mereka tetap bersih tegang, mereka itu benar, walaupun akidahnya salah. Jadi mereka, saya sudah Islam, tapi mereka tetap mengakui Yesus sebagai Tuhan. Atau sebagian orang Nasrani, oh kalau si Nabi Isa Al-Masih memang bukan Tuhan, atau orang Nasrani sekarang. Kalau Isa ibnu Maryam itu memang bukan Tuhan, tapi kalau Yesus Tuhan, kata mereka. Jadi kata dia, contohnya dalam kan sekarang diganti tuh, dulu kan
wafatnya Isa Al-Masih kan di kalender, kan sekarang udah diganti wafatnya Yesus Kristus. Karena mereka mengatakan yang diyakini umat Islam dengan diyakini kami beda. Jadi ngeyel dia tetap. Nah, kalau sudah ngeyel, jadi udah dijelaskan itu orangnya sama, tapi mereka mengeyel tetap, maka inilah yang disebut mubahalah. Tuh, mubahalah itu turun, ya, karena mereka ngeyel. Tuh. Nah, inilah. Kemudian ada ayat sumanabtahil, ya. Ini ada dalam surat berapa ini? Sumanabtahil, kok nggak dijelaskan? Nggak dijelaskan ayat berapa ini. Jadi kemudian mubahalah, terjadi mubahalah. Yaqulu nastahid fi du'a, anna du'a ja'a bihi Muhammad. Jadi dia, Nabi Muhammad mendatangkan anaknya, mendatangkan cucunya, bermubahalah. Summa na'tika fakhala ba'duhum bi ba'din wa tasadafu fima bainahum qala asyid lil aqib qad wallahi alimtum anna rajul nabiyyun mursal. Kemudian setelah mubahalah terjadi musibah pada mereka. Maka salah seorang mengatakan, kamu sudah yakin bahwa dia memang betul-betul rasul. Memang dia rasul. Sebab kita kena ini. Walain la'antumuhum innahu la yasta'silannakum wala wa ma la'ana qaumun qad nabiyina fabaqya kabiruhum wala nabata saghiruhum fa in antum lam tattabi'uhu wa abaitum illa ilfadinakum. Jadi sebaiknya kita jangan terima mubahalah. Kata seorang yang lainnya gitu kan. Kita jangan mau, sebab kalau sampai terjadi mubahalah, kita lihat dia itu rasul, memang rasul yang diutus, kita akan celaka. Tidak ada yang tersisa, kata para musuh-musuh Rasulullah. Fawada'uhu awirji'u ila bilatikum. Udah kita pulang aja. Jangan kita. Jadi mereka sudah dijanjikan mubahalah, nggak datang. Waqad kana Rasulullah kharaja wa ma'ahu Aliun. Karena sudah janji, Rasulullah pun datang bersama Ali. Wal Hasan wal Husain wa Fatimah. Hasan, Husain, Fatimah. Faqala Rasulullah, in ana da'autu fa'amminu. Nanti kalau aku berdoa, kalian mengamini. Begitu pesan Rasulullah pada keluarganya. Fa'abau ayyula'inu. Mereka menolak. Sudah berjanji, ya udah kalau gitu. Ya, tadinya udah sepakat. Tapi mereka bisik-bisik, wah ini jelas kita bohong. Kalau sampai terjadi kita dimusnahkan ini. Dia bilang, yasta'silu, kita akan habis semua. Udah jangan kita turuti. Akhirnya mereka tidak datang pada waktunya. Wasalahu ala jizyah. Lalu mereka nego lagi pada Rasulullah untuk bayar jizyah. Akhirnya jizyah itu kan upeti ya, jadi sesuatu yang dibayarkan sementara mereka tidak ikut, ya, tidak muslim. Ya itu. Mathalu tatbiqi fi hayatina fil ibtihal. Contoh-contoh yang kita dapati dalam kehidupan Nabi soal ibtihal. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, anna rajulan dakhala masjid yauma jum'ah mim babin kana nahwa daril qada. Suatu saat ada seseorang masuk ke masjid. Wa Rasulullah qaimun yakhtub. Rasulullah sedang berkhutbah. Fastaqbala Rasulullah qaiman. Rasulullah menghadap jamaah dengan berdiri, summa qala, ya Rasulullah halakatil amwal. Lalu orang itu harusnya interupsi. Ya Rasulullah halakatil amwal. Harta-harta telah hancur. Wangkata subul, jalan-jalan telah terputus. Fatallaha yughithna. Berdoalah pada Allah agar Allah menurunkan hujan. Qala farafa Rasulullah dai, kemudian Rasulullah mengangkat kedua tangannya, tsumma qala,
Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Qala Anas, wala wallahi ma nara fis sama min sahab wala qaza'ah. Demi Allah, ya, kata Anas bin Malik, kami tidak melihat di langit ada awan sepotong pun. Wala qaza'ah. Qaza'ah ini artinya qit'atu minas sahab. Ya. Jadi tidak ada awan tebal maupun awan tipis yang terlihat di langit. Jadi di langit waktu itu cerah sangat sekali. Fawadi'uhu salah ini. Ayatnya lompat ini. Wa ma bainana wa baina sal'in min baitin waladarin. Qala fatala'tu min wara'i sahabatun mithlat turas. Setelah kami melihat langit yang begitu cerah, jadi sebelum Nabi berdoa itu sangat cerah biru ya. Tidak ada sepotong awan pun. Tapi setelah Rasulullah berdoa, kami melihat ada lilitan putih-putih seperti tombak. Ya, gulungan seperti gulungan tombak. Falamma tawassatis sama intasyarat. Nah, bergulung-gulung. Tadi itu kayak tombak kayak asap gitu. Bergulung-gulung banyak lama-lama. Kemudian semakin besar, kemudian turunlah hujan. Qala falla wallahi ma ra'ayna syamsa syai'an. Setelah kejadian itu, ya, hujan deras, kami tidak melihat matahari. Qala tsumma dakhala rajulun min dzalikal bab fil jum'ah muqbilah. Kami tidak melihat matahari sampai Jumat berikutnya. Berarti hujan seminggu. Maka di tempat yang sama, laki-laki itu datang lagi. Wa Rasulullah qaimun yakhtub. Rasulullah lagi khutbah lagi. Fastaqbalahu qaiman. Dia menghadap Rasulullah, kan Rasulullah menghadap jamaah. Dia otomatis kan menghadap ke sini, dia berdiri. Ya Rasulullah, begitu. Ingkata subul halakatil amwal, sama yang dia sampaikan, harta-harta telah hancur, jalan-jalan telah terputus. Fad Allah yumsika anna. Tolong mintakan kepada Allah agar menahan hujan. Tolong berhentiin gitu. Qala farafa Rasulullah yadai. Kembali Rasulullah mengangkat kedua tangannya. Tsumma qala Allahumma hawalaina. Ya Allah, tumpahkanlah hujan di sekitar kami. Wala alaina, dan jangan kepada kami. Ya, tumpahkan sekitar, tapi jangan langsung ke sini. Ya, jadi hawalaina, wala alaina. Allahumma alal akam wa dzirab wa butulni audia. Ya Allah, tumpahkanlah di lembah-lembah, pokoknya diputerin ke sono. Wa mana bitis syajar, dan tempat tumbuhnya tanaman. Fang kalaat, maka hujan pun berhenti. Wa kharajna namshi fi syams. Dan kami pulang, terlihat matahari sangat terik. Qala Syarik fasa'altu Anas bin Malik ahuwa rajul awal qala la adri. Aku lalu mendatangi Anas, aku bertanya, itu laki-laki yang tadi minta berhenti hujan, apakah dia laki-laki yang sama dengan yang kemarin? Yang ngomong itu, minta hujan, ya, yang minta turun hujan dan yang minta berhenti hujan itu orangnya sama, bukan? Lalu kata Anas bin Malik, la adri, aku nggak tahu. Ya, jadi mereka sahabat ini sangat teliti ya. Jadi kalau nggak tahu, katakan nggak tahu. Jangan keminter. Yang ke-8. Ini kalau saya lihat ya, ini beliau menggiring hadis-hadis tentang doa sebenarnya. Tapi nanti ada doa tertentu yang ketika audiennya tidak percaya, itulah lari ke mubahalah. Gitu. Ini doa-doa Rasulullah dalam sejarah yang dikabul terlihat instan gitu. Nah, di tempat Rasulullah berdoa itu namanya Ghamamah. Ya, namanya Ghamamah. Sekarang didirikan menjadi Masjid Ghamamah oleh Arab Saudi. Situsnya itu Masjid Ghamamah.
Karena orang-orang paham di tempat itulah doa mujarab, maka ramai itu. Ya, Masjid Qumamah banyak dikunjungi orang untuk berdoa, meninggalkan Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Maka oleh pemerintah Arab Saudi disegel. Jadi salah lagi gitu. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma anna nabiyya talaqala azza wajal rabbi innahunna adlana katsiran minan nas. Rasulullah suatu saat membacakan ayat yang terdapat dalam surat Ibrahim surat 14 ayat 36. Ya Tuhan, sesungguhnya mereka telah banyak menyesatkan manusia. Faman tabi'ani fa innahu minni. Barang siapa yang mengikuti aku, maka dia adalah dari golonganku. Wa qala Isa alaihissalam, kemudian Nabi Isa mengatakan, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hambamu. Wa in taghfir lahum, namun jika engkau memilih untuk mengampuni mereka, fa anta, maka engkau azizul hakim, adalah maha perkasa, maha bijaksana. Ayat ini ya adalah berkaitan dengan teguran Allah kepada Nabi Isa. Wahai Isa, apakah kamu yang menyuruh ya bahwa kamu itu anakku, aku punya keluarga, kamu tak yang nyuruh? Nabi Isa mengelak. Saat saya masih di tengah-tengah mereka, saya selalu menyerukan engkaulah Tuhan yang diibadahi. Aku ini adalah Rasulnya. Tapi setelah aku wafat, itu bukan tanggung jawabku. Falamma tawaffaitani, maka ini tawaffaita ini menjadi tafsir. Oh, kenapa Nabi Isa mengatakan setelah engkau mewafatkan aku? Ya kan? Pada dalam hadis diriwayatkan Nabi Isa itu diangkat oleh Allah dan berjumpa dengan Nabi kita saat beliau Isra Mi'raj. Apa pengertian tawafas ini? Wafat, tapi tidak menggunakan kata mati, tapi menggunakan wafat. Wafat itu kan paripurna. Maksudnya tawafanya tugasnya selesai. Setelah engkau menganggap tugasku selesai, ya, fa antar raqib alaih, engkau yang lebih tahu. Makanya ini. Selanjutnya Nabi Isa mengatakan, jika engkau siksa karena kesalahan mereka, ya monggo, karena mereka adalah hambamu. Tapi kalau engkau ampuni, engkau adalah maha pengampun. Farafayadi Allahumma ummati ummati. Nah, kemudian Nabi mengangkat kedua tangannya. Ya Allah, umatku umatku. Wabaka, beliau menangis. Faqala azza wa jal, ya Jibril, idhab ila Muhammad wa rabbuka alam fas'alhu ma yubkika. Lalu Allah menitahkan Jibril, wahai Jibril, turunlah, jumpai Muhammad, tanyakan kenapa dia menangis. Fa'atahu Jibril alaihis salatu wassalam. Maka Jibril datang pada Nabi Muhammad, fasa'alahu, beliau bertanya, fa'akhbarahu Rasulullah bima qala. Lalu Rasulullah menceritakan apa yang menjadi sebab beliau menangis. Faqala ya Jibril, idhab ila Muhammad faqul inna sanurdika fi ummatika wala nasu'uka. Jadi istilahnya, kenapa Nabi kita menangis? Karena beliau melihat ya apa yang dialami oleh umat Nabi Isa. Jadi Nabi Isa sebagai Rasul udah lempeng nyuruh orang bertauhid, kan? Nyuruh orang bertauhid udah lempeng. Tapi sepeninggal beliau, sekarang mereka menuhankan Nabi Isa. Beliau khawatir itu akan terulang pada Nabi kita, ya, pada beliau, umat beliau. Ternyata apa yang beliau khawatirkan terjadi, kan? Terjadi nggak? Terjadi, nggak semuanya sih. Ya sama. Umatnya Nabi Isa juga sebagian enggak, tapi yang enggak ini sedikit. Contohnya kita memuliakan Nabi Muhammad seakan-akan menempatkan beliau sebagai Tuhan.
mengkultuskan sedemikian rupa. Contohnya memperingati Maulid sampai meninggalkan sholat subuh. Sholat subuh kan perintah Allah. Maulid nggak ada perintah, kan? Kalaupun ada perintah, nggak boleh melangkahi perintah Allah, kan? Ziarah sunnah, tapi gara-gara ziarah orang nggak sholat. Itu banyak terjadi di kuburan-kuburan. Nah ini pelanggaran-pelanggaran, nyanyi-nyanyi yang kadang-kadang nggak tahu isinya. Ya, antara lain, anta nurun fauqa nur, menisbatkan Nabi Muhammad, engkau adalah cahaya di atas cahaya. Sementara Allah sendiri menurunkan surat 24 An-Nur menyatakan Allahu nurus samawati wal ardh. Allah adalah cahaya samawati wal ardh, langit dan bumi. Ini kan bertentangan. Bahkan ada yang mengarang Allah sendiri mencipta makhluk ini karena Nabi Muhammad. Tuh, gara-gara ada Nabi Muhammad, beliau mencipta makhluk. Itu kan seakan-akan Nabi Muhammad lebih mulia daripada Allah. Ya kan? Dan banyaklah pokoknya cerita-cerita yang dikarang oleh umatnya untuk menempatkan Nabi sedemikian rupa mulianya. Kadang-kadang bukan sekedar Nabi saja, kadang-kadang Abdul Qadir Jailani. Siapa Abdul Qadir Jailani? Anda nggak pernah melihat sejarah. Dalam sejarah gitu, pernah ngapain? Memang kalau hidup di suatu masa pernah. Tapi dalam sejarah pernah ngapain gitu, membantu sejarah Islam nih. Ya, berperanan sebagai pahlawan lah gitu lah. Nggak pernah ada. Tapi kenapa dianukan sedemikian rupa? Lah itulah namanya dukungan. Dukungan ini. Kalaupun ada orang katakanlah sejarah itu Abu Bakar Siddiq, itu kan? Sampai ada ayatnya la tahzan innallaha ma'ana, beliau mengawal Rasulullah ke Madinah. Beliau menggantikan Rasulullah saat beliau sakit. Mungkin kalau ada tokoh beliau gitu tuh. Ya, yang berjasa, tapi itu tidak, malah alihnya kepada Abdul Qadir. Aneh gitu. Pokoknya seperangkat keanehan lah. Itu yang terjadi juga pada umat Nabi Muhammad. Ini pernah menjadi penyebab nangisnya Rasulullah. Khawatir kita akan mengalami seperti yang dialami oleh umat Nabi Isa. Nah, mereka sudah terjadi sedemikian rupa, kan? Nah, kita tidak boleh. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Kita ke kitab Riyadhus Shalihin. Ya, silakan. Enggak, harus ada lawan. Kan kalau ada lawan yang nggak percaya sama kita, bukan nganu dewek, bukan. Tidak disunahkan kita mau bawalah. Sumpah itu tidak disunahkan. Contohnya untuk meyakinkan orang kita harus sumpah, ngapain? Ngapain kita memaksakan diri kita harus sumpah? Kecuali kalau dia ngotot, kita perlu membuktikan bahwa kita nggak salah. Kalau kita tidak buktikan, nanti keselamatan nyawa kita terancam. Contohnya gitu kan? Saya nggak percaya, tetap aja padahal kita benar. Kalau kita tidak bersumpah, nyawa kita terancam. Nah, baru kita bersumpah. Tapi kalau aman-aman saja, ngapain harus sumpah? Emang kamu siapa? Percaya syukur, nggak percaya sudah. Ya, kita jadi tidak dianjurkan bersumpah. Makanya nazar kan? Contohnya kita kepengen supaya yang kita cita-citakan berhasil. Itu tidak disunahkan nazar. Tapi kalau sudah nazar, harus dipenuhi. Wajib. Tapi tidak disunahkan. Contohnya, anak lagi ujian ini. Saya mau nazar lah supaya dia berhasil. Pokoknya saya bernazar, kalau dia sukses, kalau dia lulus, saya akan potong sapi, contohnya. Ini tidak disunahkan. Lebih baik kita diam-diam saja, setelah dia berhasil kita syukuran. Itu jauh lebih baik. Enggak, jangan janji. Sebab kalau janji harus dipenuhi. Itu Pak. Ya. Wa ma nadzartu min nadzrin fa innallaha ya'lamu. Kita tidak dianjurkan. Ya, itu jawabannya. Jadi tidak
nggak boleh ujuk-ujuk. Saya benar nih, mubahalah saya. Ngapain? Nggak usah begitu-begitu. Percaya syukur, nggak percaya udah. Nah kalau ini boleh nih tentang ijazah palsu. Tentang ijazah palsu boleh. Beliau dan sekeluarganya mubahalah. Ya, kalian tetap nggak percaya, padahal saya sudah berusaha meyakinkan kalian, tapi kalian tidak percaya juga. Saya datang dengan anak-anaknya, mubahalah. Nah itu boleh. Karena di titik tertentu orang udah nggak percaya, ya, udah ngomong sewayut, tetap nggak percaya, udah mubahalah. Pokoknya kalau saya bohong, maka laknat Allah akan menimpa keluarga saya. Contohnya begitu. Nah itu mubahalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita ke kitab Riyadhus Shalihin. Fadlu Qiyamul Lail. Keutamaan Qiyamul Lail. Ya, Qiyamul Lail. Qiyam itu masdar dari qama yaqumu, artinya berdiri, bangun malam. Qiyamul Lail itu bangun malam. Bukan sholatul lail. Kalau sholat malam, sholatul lail. Ya kan? Kalau qiyamul lail bangun malam, mana asalnya? Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat 17 ayat 179. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minal laili, sebagian malam, fatahajjat bihi nafilatal lak, bertahajudlah dengannya sebagai nafilah. Nafilah itu overtime. Overtime untukmu. Ya, lembur. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Allah membangkitkan kamu Tuhanmu di tempat yang terpuji. Itu surat 17 ayat 79. Kemudian di surat As-Sajdah surat 32 ayat 16. Allah menyampaikan sifat orang yang muttaqin. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Junub ini lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur. Nah, ini kiasan untuk orang yang sholat malam, ya. Begitu juga dalam surat 51 Az-Zariyat ayat 17. Mereka ini ada orang-orang yang saleh, qalilan minal laili, sedikit dari malam dipakai untuk mayahja'un, untuk beribadah pada Allah. Itu ayat-ayatnya. Kemudian hadis dari Aisyah qalat kana nabiyyu yaqumu minal lail hatta tatafattara. Beliau bangun malam sampai ya pecah-pecah qadamahu, kedua telapak kakinya. Telapak kakinya sampai pecah-pecah gara-gara bangun malam. Faqultu lahu, lalu Aisyah berkata pada Rasulullah, lima tasna'u hadza, mengapa engkau lakukan ini ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan ini? Kenapa engkau begini? Repot-repot gitulah sikatnya. Wa qad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Padahal sudah diampuni untukmu apa yang telah lalu dari dosamu dan apa yang akan datang. Kan dosamu sudah diampuni. Kenapa kok repot-repot begini lagi ya Rasulullah? Begitu kata Aisyah istrinya kepada beliau. Lalu Rasul menjawab, afala akunu abdan syakura, apa aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Ya, ini yang menginspirasi 3 sahabat untuk melakukan tindakan. Setelah turun surat 48, ya, surat Al-Fat, Allah berfirman, inna fatahna laka fatham mubina, sesungguhnya kami telah memberi futuh kepadamu dengan futuh yang terang. Liyaghfira lakallah, untuk Allah ampuni kepadamu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, apa yang telah lalu dan apa yang akan datang. Jadi karena kamu sudah berhasil, dosamu sudah diampuni. 3 orang sahabat berinisiasi
melihat lebih dekat apa yang dilakukan oleh Rasulullah setelah ada pengampunan. Setiap orang kalau sudah berhasil kan sudah istirahat, ya kan? Contohnya, seorang mahasiswa karena prestasinya gemilang dalam urusan olahraga, maka rektor memutuskan dengan rapat senat, anak ini sudah dianggap lulus karena memberikan nama baik pada kampusnya. Kira-kira kalau sudah dikasih ijazah itu, apa dia kuliah lagi apa enggak? Besoknya. Nah, seperti itulah Rasulullah. Karena tidak setiap Rasul itu sukses. Enggak sesuai dengan target. Tapi Rasulullah sesuai. Itu hebatnya Rasul kita. Seperti Nabi Musa, itu targetnya tidak tercapai. Ya. Sebab target beliau itu futuh Palestina. Kalau beliau futuh Mekah. Kalau Nabi Musa futuh Palestina. Ketika beliau dalam perjalanan ke Palestina untuk futuh, ajal tiba. Maka itu ditonjok tuh si Anu. Kan pernah ada ceritanya. Kesel kan? Belum berhasil, datang kematian, tonjok. Katanya matanya sampai keluar. Berlarilah malaikat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kali ini kayaknya salah utus nih. Saya kok diperlakukan begini. Lalu dikembalikan oleh Allah, nah, matanya itu. Kamu datang lagi ke dia. Suruh pilih, mau sekarang apa nanti. Itu enaknya tuh. Ya, nabi-nabi itu nego sebelum kematian. Kalau kita mah nggak ada nego. Lagi ngejengkeng. Udah, habis sudah, ambil. Kalau nabi ada nego. Mau sekarang apa nanti? Kalau nanti gimana? Perpanjangannya berapa lama? Letakkan tangannya ke atas punggung kambing. Suruh Nabi Musa meletakkan tangan di atas punggung kambing. Maka rambut yang tertutupi itulah perpanjangan. Nggak tahu itu. Sehelainya itu apa satuannya hari apa tahun. Saya nggak dapat cerita. Berapa ini? Satu. Iya, satuannya itu apa? Nggak tahu. Apa tahun, apa hari. Yang tertutup oleh tangan, itulah perpanjangan. Kalau enggak, ya sekarang. Nah, cuma kualitasnya berbeda. Ya, artinya gelombang ke-1 dengan gelombang kedua, itu beda. Gelombang yang pertama lebih KW1. Karena dia langsung siap menerima keputusan. Tapi titip ya, kalau harus sekarang, saya matikan ntar nih, di dekat ini tapal batas saja. Jadi menangilah pokoknya. Menangi. Sampai di tapal batas tapi belum difoto kan. Pokoknya menangi di batas. Finish. Masih kayak ibarat orang jalan, finishnya itu loh. Tolonglah. Walaupun nggak nyampe ke plek aja gitu. Sudah dikabulkan, katanya beliau wafat di tapal batas Palestina. Katanya begitu. Kita belum berkunjung ke sana ya. Jadi di mana itu? Katanya gitu. Kalau Nabi kita tidak, ya. Beliau sudah tahu apa targetnya sudah tercapai, maka di pidato terakhir beliau pesan 3 hal. Sepertinya ini pidato terakhir, maka disebut dengan haji wada. Haji wada itu haji perpisahan. Semua orang berurai air mata karena merespon ucapan Rasulullah. Sepertinya tahun depan saya tidak bisa balik lagi ke sini. Ya Rasulullah kayaknya memekas terakhir. Mekasan terakhir. Ya, wekasan terakhir sepertinya. Beliau, sahabat berlinang air mata, aku pesan. Camkan 3 hal. Pertama, darahmu haram. Sesama Islam tidak boleh menumpahkan darah. Yang kedua, hartamu haram. Sesama harta kaum muslimin haram. Kecuali dengan keikhlasan. Yang ketiga, kehormatanmu haram. Tidak boleh engkau menjatuhkan kehormatan orang ya dengan cara-cara biadab. Tidak boleh. Nah itu pesan Rasulullah. Dima'akum.
amwalakum, a'radakum, 3. Nah, itu pulang kan itu haji bulan 12. Beliau wafat bulan 3. Jadi selisih 3 bulan setelah beliau pidato, beliau wafat. Ya, jadi beliau tahu persis. Nah, kita kembali ke sini. Apa kandungan dari hadis ini? Akhdul insan ala nafsi bisyiddah fil ibadah. Bagaimana status hukum seseorang memperberat diri dengan ibadah? Ya, jadi kita kembali kepada cerita tadi. Setelah turun surat 48, 3 orang sahabat berinisiasi mengintip apa yang dikerjakan Nabi, karena beliau menjadi orang yang sudah diampuni dosanya. Nggak tanggung-tanggung, yang diampuni dosa yang sudah dan yang akan datang. Kan? Yang nyentrik ini kan yang akan datang. Kalau yang sudah mau pahamlah kita, yang sudah, ya sudah, yang sudah-sudah saya maafkan. Tapi yang akan datang ini dimaafkan juga. Kan belum, masih berjalan ini. Maka mereka berinisiasi, ya, mereka berpikir Rasulullah sudah diampuni saja, masih memperberat diri dengan ibadah. Maka mereka berinisiasi, yang satu tidak akan tidur semalaman. Malam nggak pakai tidur, buat sholat terus. Tidurnya dibalik siang. Yang satu lagi, siangnya akan dipakai puasa terus. Puasa sepanjang hari. Yang satu lagi tidak akan berumah tangga. Sehingga itu sering diucapkan oleh naib, ya, an-nikahu sunnati. Nah, itu ada latar belakangnya itu, gara-gara itu. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah adalah sunnahku, cara hidupku. Siapa yang tidak suka dengan cara hidupku bukan umatku. Nah, ya, Rasulullah memberikan statement itu. Jadi kepada 3 laki-laki ini Rasulullah bicara, kaliankah yang bertekad satu akan begini, satu akan begitu? Iya, kami. Karena kami melihat engkau tetap ibadah, kenceng ibadahnya setelah turun ayat pengampunan. Bagaimana nasib kami yang tidak ada jaminan? Tuh. Kata Rasulullah, aku adalah orang yang paling takwa di antaramu. Aku malam hari tidur dan bangun. Siang hari aku puasa dan tidak puasa. Bahkan aku menikah lebih dari 1 orang. Maka barang siapa yang tidak suka cara hidupku bukan golonganku. Maka ketiga prinsip ini haram. Kita tidak boleh selibat. Ya, benci kepada perempuan, lalu kita tidak menikah. Nggak boleh. Tapi kalau kebetulan nggak dapat, ya beda itu. Udah sendiri, nyari-nyari nggak dapat, tuh beda. Itu bukan kemauan. Tapi kalau kita bertekad tidak mau meninggalkan itu semua, seperti pendeta-pendeta, itu tidak boleh. Yang kedua, kita menghancurkan diri kita dengan memperberat diri dengan ibadah. Ya, itu tidak boleh. Yang ketiga, apa tuh? Akan berpuasa terus-menerus, terus yaitu tadi memperberat ibadah. Nah, kita kembali ke sini. Kata Ibnu Hajar, sekarang boleh nggak orang mengeksploitasi diri untuk ibadah? Ya, maksudnya di apa tuh? Di over, ya. Qala Ibnu Battal fi hadzal hadis akhdhul insana ala nafsi bisyiddah fil ibadah wa in adara dzalika bi badani. Kata Ibnu Hajar, berdasarkan hadis ini, cerita ini, Rasulullah sampai kedua telapak kakinya pecah-pecah, ya. Berarti boleh. Kata beliau, li'annahu sallallahu alaihi wasallam idza fa'ala dzalika ma ilmi bima sabaqa lahu fa kaifa biman la ya'lam bidzalika. Karena itu yang dikerjakan Rasulullah pada beliau tahu dosanya sudah diampuni. Bagaimana dengan orang yang nggak tahu dosanya diampuni apa enggak? Maksudnya kita-kita. Ya. Aman lam ya'man anu sahkan nar. Beliau tahu bahwa beliau akan selamat dari neraka. Bagaimana dengan kita yang tidak tahu selamat apa enggak? Harus lebih lagi. Gitu. Wa mahalu dzalika mala idza lam yafti ilal malal. Yang penting jangan sampai, ya, hal seperti itu akan menyebabkan bosan. Tuh. Jadi
ada orang yang biasanya nemu sesuatu, girangnya bukan main, semangat tinggi, semangat 45. Tapi hanya bertahan setahun 2 tahun. Setelah itu mepes turun. Menjadi orang yang ingkar. Hati-hati. Maka kita dalam menyikapi berbagai hal, sebaiknya menengah. Ya, dia melihat sesuatu, organisasi sesuatu, oh berak bukan main, dia dukung mati-matian. Nggak taunya di luar ekspektasi. Semua buatan selain Rasulullah tidak maksum, bisa benar, bisa salah. Ya, kadang-kadang itu garis komando ditegakkan. Ya, contoh teman-teman Muhammadiyah lah, waktu berdiri sono, waduh, benturan dengan sini, siap, semua orang digalang. Meramaikan. Akhirnya kita kurang sebagian. Ya kan? Nggak taunya organisasinya sekarang ada. Tapi begini, ada 2 kepemimpinan di Muhammadiyah itu. Sekarang. Hah? Iya. Sekarang. Maka saya bilang, siapapun yang melanggar perintah Allah, pasti durhaka. Pasti kena hukuman. Sekarang yang berkoar-koar itu jarang tampil. Sampai pernah terjadi itu benturan. Akhirnya saya nego dengan yang baru. Kalau Idul Fitri terjadi 2 hari, boleh menyelenggarakan. Tapi kalau Idul Fitri sama, dia tidak boleh. Kenapa kami tidak boleh? Kami yang punya, silahkan kamu sholat, tapi jangan lewat panggung rawi. Enak aja ngomong begitu. Nah kamu kan tinggal di mana? Dan dia bilang, punya kami. Begitu, sampai begitu. Ya silahkan, kamu pakai helikopter aja. Jangan lewat perbatasan. Oh, perbatasan punya kami, kalau cuma punya segitu. Begitu sebenarnya. Jadi bukan perjuangan saya itu sampai di sini. Nah, sekarang terjadi kerenggangan akhirnya. Karena dibujuk-bujuk saya nggak masuk, akhirnya dikurangi jadwal-jadwalnya. Ya terserah. Pokoknya yang saya kerjakan itu Islam. Siapapun yang berkhianat pada Islam, pasti akan kena hukuman Allah. Kita lihat saja. Setahu saya begitu. Ya benar saja. Sekarang terjadi dualisme kepemimpinan. Yang ini akhirnya nggak betah dengan pemimpin yang ditunjuk, mengajukan ke sana, nggak diizinkan. Jadi tetap begitu. Ya kutek-kutek di situ aja akhir sekarang ini. Nah kita kembali ke sini. Wa mahal kanat akmal ahwal fakana la yamilu min ibadati rabbih wa in adara dzalika bi badani bal sahha anna qala wa ju'ilat qurratu aini fis salah. Kata Rasulullah dalam sebuah sabdanya, dijadikan ketenangan hatiku pada salat. Jadi Rasulullah itu kalau lagi ruwet, idza hazabu syai'un asra ila salah. Beliau cepat sholat. Jadi Rasulullah kalau pikirannya lagi tidak fokus, beliau sholat. Nah, supaya tenang. Ya, karena itu dalam sebuah sabdanya, aku dijadikan, ya, sholat dijadikan penenang hatiku. Dah habis waktu itu. Kama akhrajahu Nasa'i min hadithi Anas. Seperti yang diberitakan Anas, ya, diberitakan Nasa'i dari Anas. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini akan dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang, insya Allah. Demikianlah hadirin, hafidhani hafidhakumullah. Semoga Allah berkenan menggandakan pahala kita. Semoga Allah tetap berkenan menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga Allah memudahkan hidup anak-anak kita, memberkahi mereka, dan mentakdirkan mereka menjadi hamba yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.